Testimoni yang ketiga yang akan disampaikan oleh Pak Sudarso dari Jatim 3. Waktu kami persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jimmy Man, Jimmy Man. Salam menang-menang berbahagia di dunia. Itu saya, itu kamu, itu kita semua. Amin. Haleluya. Kita semua tahu ya bagaimana COVID melanda dunia, bahkan Indonesia pun juga kena dampaknya juga. Bahkan setiap usahawan kehilangan usahanya, setiap karyawan kehilangan posisinya. Kita semua pasti kena dampak lah. Saya pun juga kena dampaknya. Tapi saya merasa kita bisa bertahan sampai hari ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya satu tahun yang lalu tepatnya bulan April ya, setelah saya ulta yang ke 45, malam hari saya sempat merayakan pesta dengan istri, dengan keluarga. Ini kita semua nggak ada yang tahu ya apa yang terjadi besok pagi. Tapi setelah saya mengantar anak saya ke sekolah, Petra, sepulang itu saya dihadapkan pada satu musibah. Saya mengalami kecelakaan, saudara. Kecelakaan motor. Saya nggak ngerti kecelakaan saya model kayak apa, hebatnya nggak ngerti, saudara. Cuman orang bilang, sampai koyo aktor Hongkong dari. Loh, kok bisa? Iya, karena saya menghindari becak itu ya, yang saya ngerem dadak terus saya terpental. Motornya itu loh di bawah, tapi saya melompati becak itu. Kayak stuntman. Setelah itu saya masih bisa bangkit dan berdiri. Kayak ini keadaan saya, saudara. Sepulang sampai rumah, istri saya kaget. Kenapa kamu? Ada apa? Kok bisa seperti ini? Aku nggak bilang apa-apa, saudara. Satu cuma saya ngomong, sebentar nih, kok mau kirim barang dulu. Ini ditunggu orang soalnya. Lu mukamu lo kayak gini, kok mau kirim barang? Saya lakukan, saya kirim barang dulu. Saya nggak ngerti apa yang terjadi pada diri saya itu, saya nggak ngerti. Tapi pada saat setelah saya kirim barang, sampai rumah saya kembali lagi, saya dibawa ke dokter, ke mitra keluarga, saya dibersihkan muka saya sehingga seperti yang di sampingnya itu, saudara. Saya mengalami satu vonis yang mengagetkan. Saya divonis mengalami gegar otak ringan, saudara. Wah, apa yang saya lihat itu muter semua. Saya mengalami vertigo yang luar biasa. Sehingga apa yang saya harapkan itu tak pikir kayak kecelakaan biasa, tapi ternyata fatal. Saya dilakukan CT scan, MRI, terus sebagainya. Saya cuma ngomong, dok, yang penting saya bisa sembuh total. Lakukan semuanya. Sehingga saya dikasih obat-obatan yang menurut saya luar biasa ya, karena saya sedikit lihat dosisnya itu 1250 mg. Biasa kita semua minum obat maksimum 500 mg ya, tapi ini dosisnya besar ya. Dengan harapan supaya cepat pulih. Tapi sering berjalannya waktu, saudara. Saya di rumah sakit itu berpikir, sampai kapan saya seperti ini? Teman-teman FGB juga ada yang mendoakan saya datang ke rumah sakit. Salah satunya di sini ada Pak Budianto Leho. Dia jemput saya di mitra keluarga, saudara. Dia mendoakan saya, menguatkan saya, saudara, memberi saya spirit. Juga teman-teman yang lain. Saya nggak bisa melakukan apa-apa gitu loh. Yang saya pikirkan bangun dari tempat tidur aja sudah saya jatuh gitu, pusing, nggak karu-karuan. Seminggu kemudian saya pulang ke rumah. Sampai di rumah saya bawa satu obat-obatan itu yang harus saya minum sehari 3 kali. Sekali minum 3. Itu minum terus selama 3 bulan. Saya turuti. Tapi sering berjalannya waktu di rumah, saya ini seperti seperti robot. Bangun tidur, mandi, makan, semua dilayani. Saya nggak ngerti, saya harus ngapain itu saya nggak ngerti. Sehingga pada saat saya bangun tidur, mandi, makan, saya nggak ngerti apa yang saya lakukan. Harus bagaimana? Istri saya teriak-teriak terus, bentakin saya terus. Seperti apa?
Kowe iki coba bengong ae, bangun atau bangkit atau berdiri gitu loh. Supaya apa? Lakukan pekerjaanmu. Loh, aku harus ngapain nih? Aku nggak ngerti. Loh, jadi penceng saya. Jadi koplak saya. Katanya Pak Gogol tadi koplak saya. Pelan-pelan ingatan saya hilang saudara. Yang namanya firman Tuhan Matius sampai Wahyu itu nggak ngerti saudara. Waduh, kerjaan juga nggak maksimal. Saya sebagai sales bangunan, supplier bahan-bahan bangunan, saya kerja ya kerja, tapi apa? Seperti robot. Pada saat disuruh ke sini, berangkat ke sini, ke situ, ke situ. Waktunya fellowship, istri saya juga dorong. Ayo berangkat ke fellowship. Ojo males. Saya berangkat fellowship. Tapi sampai fellowship ya gitu. Pandangan saya kosong saudara. Ngeblank. Teman-teman semua ngomong, "Sof, yang bohong, Sof." Gak ngerti Pak, aku gak ngerti. Aku ya bingung dengan diriku ini apa yang terjadi, gak ngerti gitu loh. Saya seperti orang hopeless saudara. Saya seperti orang gak punya pengharapan sama sekali. Setiap hari istri saya bilang, dengarkan lagu-lagu pujian. Sudah. Sampai saya download lagunya Rahel itu banyak saudara. Tapi melo semua. Istri saya bilang, oh jangan lagu melo-melo, lagu yang semangat gitu loh, supaya kamu bisa bangkit. Saya gak ngerti juga gitu. Saya gak bisa gitu loh. Pada saat hari-hari Minggu juga saya saya juga pekerja gereja, saya melayani di gereja, saya hadir gitu. Itu ada fotonya. Walaupun saya belum sembuh, saya sempatkan saya berangkat karena istri saya ajak berangkat. Biar aku yang setir mobil, kita tetap jadi pelayan Tuhan. Saya tetap melakukan saudara dengan apa yang bisa saya lakukan. Seperti tadi yang dikatakan Kolose 3:23, apapun juga yang kamu berbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Semua diaken yang lain katakan apa? Ngapain kamu masuk? Kamu istirahat dulu, pulihkan keadaanmu. Setiap pulang pendeta khotbah, saya bilang, Pak Pendeta, tolong saya didoakan. Disorot sama Bapak Gembala saya. Berapapun pendeta yang doakan kamu, dia akan sembuh. Kalau kamu tidak mau bangkit dan berdiri. Dan bergerak. Saya juga bingung, saya nggak ngerti gitu loh. Pandangan saya tetap kosong. Hari-hari berikutnya tanpa saya sadari saudara. Ini merembet kepada apa? Satu, hubungan rumah tangga saya. Nggak sadar, nggak apa. Namanya orang sakit itu pikirannya cuma apa? Satu saudara, yang waras dan sembuh. Nggak ada apa namanya pikiran seks. Nggak ada. Tapi suwi-suwi ya ono gitu loh. Dia tahu sampai 3 bulan kemudian suwi-suwi ya ono gitu loh. Ya. Tapi satu hal ya, ternyata pada saat pikiran itu ada, pada saat kesempatan ada, ternyata saya tidak berfungsi saudara. Mateng dong. Saya nggak bisa saudara. Istri saya sampai ya mungkin istri saya menyadari, tapi saya sadar ini ngomong gini, loh kok aku gak berfungsi? Boleh kau sekiyo kata Pak Bobo. Saya ngomong sama istri saya, Mei, maaf ya, coba kita lihat film BM dulu. Mungkin saya bisa berdiri. Ternyata apa? Ya wes gak popo kata istriku. Lihat bareng saudara. Nggak bisa berdiri sih saudara. Loh, itu loh saudara. Segala macam usaha dilakukan istri saya supaya saya bisa berdiri saudara. Tetap nggak bisa out. Tambah demen saudara. Sudah stres berat, depresi, apalagi loh ya. Saya merasa nggak percaya diri saudara. Pikiran saya kalut macam-macam. Ojo-ojo kok istriku cari suami lain. Ojo-ojo nanti usahaku bagaimana. Ojo-ojo masa depannya anakku bagaimana. Karena apa? Ketidakberfungsian seorang pria. Ketidakberfungsian sebagai suami, sebagai papa. Tapi saya bersyukur saudara. Lewat proses ini semua, ternyata ada kesombongan yang saya jalankan, yang tanpa saya sadari.
pada saat orang usahanya gulung tikar, pada saat orang bangkrut, pada saat orang lain mengalami musibah, saya bisa bertahan. Saya merasa apa? Ini semua karena Tuhan itu baik buat saya. Tapi apa? Caramu itu kadang sombong. Pada saat kamu dihadapkan masalah seperti ini, 3 bulan kamu tidak bisa bekerja, tidak ada penghasilan, tabungan keluar saudara. Istri bilang, uangmu ngapain kamu simpen? Tapi nama baikmu hancur. Baiklah, oke, kita bayar semua pabrik-pabrik utang-utang, kita bayar semua. Tapi tetap saya tidak bisa. 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian saya nggak bisa kerja maksimal. Pikir satu, aset mana yang mau dijual? Tapi juga Tuhan itu baik, saudara. Saya masih bisa nggak sampai jual aset, saya masih bisa bertahan. Dan bulan ke-6 itu setelah bulan ketiga kita ganti dokter di Siloam, dokter saraf yang lain, diulangi lagi MRI, CT scan, obat-obatan yang baru lagi, tetap tidak menolong. Saya katakan yang di Siloam, Dokter Yana, dok maaf, hubungan saya sama istri itu tidak bisa on, itu ya apa caranya dok? Maaf sekali lagi dok, dokternya kan perempuan ya, saya itu mau tanya ya bingung, istri saya tanya ya nggak mau. Nah terus akhirnya dokternya katakan, ya sudah nanti saya kamu kasih obat supaya kamu bisa on. Yo tetap gak bisa on saudara. Suatu ketika bulan berikutnya, bulan ke-7 itu, istri saya dapat hikmat, saya dibawa ke dokter psikiater. Saya ngomong, loh men, aku nggak gendeng kok. Aku loh sadar, kowe istriku, ibu anak-anakku aku sadar. Loh kok, mungkin ini jalan. Nggak apa-apa dong dicoba. Saya ke dokter psikiater, oke. Sampai sana saya dapat nomor 80, pasien yang antri banyak, dokternya belum datang. Gendeng kabeh guys. Saya pikir gini, ya ampun, aku mau dobek orang-orang ini. Tak pakai mata kosong. Linglung. Nyanyi dewi. Aku paling teko aku merinding, waduh. Ini aku sak level BKP. Hancur aku. Tapi Tuhan itu luar biasa guys. Pada saat saya mau nuruti kata hati istri, di situ saya dapat obat-obatan baru lagi guys. Yang mana itu membuat saya terduga, yang mana itu membuat saya bangkit, dan yang mana juga yang lebih luar biasa lagi. Pada saat saya bisa on itu istri saya kaget saudara. Loh kok bisa on? Kok hebat kok? Bukan aku yang hebat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Dari situ saya merasa ternyata pada saat kita berserah, pada saat kita mengalami proses, bertahanlah guys. Karena apa? Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu melihat apa pergumulanmu, tangisanmu apa. Tuhan itu pasti ada di setiap waktu kita butuhkan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah selama ia dekat. Itu yang membuat saya akhirnya merasa berfungsi lagi sebagai papa. Padahal sebelumnya usaha saya supplier bangunan, tapi yang saya jalankan ternak teri, antar anak, antar istri. Itu tidak iso. Yang lain ini orang iso pokok. Tapi saya bersyukur, berterima kasih sama Tuhan bahwa di wadah FDB ini kita saling dikuatkan, saling didoakan, membuat saya pulih lebih cepat. Dan akhirnya ekonomi saya pun 7 bulan yang minus saudara. Dalam 7 bulan kemudian juga hari ini sudah pulih total saudara. Luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih atas waktunya dan keberkatannya. Tuhan Yesus memberkati. Langsung disambung dengan testimoni yang keempat dari Jatim 4 RPV 3 Bapak Martinus Husan. Kami persilakan. FGB man, be strong in the Lord. LOF, be strong in the Lord. Ya, saya bersyukur kalau hari ini saya bisa kenal wadah ini dan istri saya hari ini selalu bersama-sama dengan saya. Ya, saya percaya kemarin kan sudah dibilangi tentang 3 hal. Berdampak secara keluarga, berdampak secara pelayanan, dan berdampak secara bisnis. Ya, saya merasakan ketika pertama kali kenal wadah ini, saya percaya
itulah dampak yang Tuhan mau ubah dalam hidup saya, di dalam keluarga. Ya nanti istri saya biar ngomong bagaimana ketika dia berjuang. Makanya mungkin nanti pesan dengan ibu-ibu, penting kalau seorang wanita itu berdoa terus. Karena saya tahu bahwa istri saya ini berdoa yang kuat. Kalau saya boleh ada sebagaimana saya ada hari ini, semua karena Tuhan pakai seorang wanita yang luar biasa di hati saya. Saya percaya kalau hari ini bicara tentang pekerjaan, saya percaya ini suatu mimpi buat kami berdua. Kami mengawali juga benar-benar tidak pernah bermimpi kami bisa seperti hari ini. Tapi saya percaya melalui wadah ini, saya belajar yang artinya murah hati. Saya belajar bagaimana melayani itu harus murah hati. Melalui wadah ini dulu saya kasih Wahyu, kami keliling ke Kalimantan, keluar uang sendiri. Wadah ini ngajarin saya praktekkan dalam pekerjaan. Saya ini terkenal kalau pekerjaan gampang. Saya kalau ada orang bilang mau nawar saya bilang gini, kasih harga sendiri sudah. Sakar pun kamu kasih harga sendiri. Saya kalau bisa nggak rugi saya kerjakan. Saya mau katakan kelihatannya lucu saudara, orang kerja nggak punya price list. Tapi itu saya tetapkan begini, kalau saya melakukan dengan kesungguhan hati, saya bekerja dengan all out, melayani dengan all out, saya percaya orang itu akan menghargai kita bukan murahan, tapi menghargai kita karena kita benar-benar kasih yang terbaik. Ketika itu saya lakukan, saya percaya mereka memberi dengan yang baik. Saya kalau keliling kemana-mana, saya tidak pernah ngomong bisnis dengan orang. Saya kalau keliling kemana-mana, sistemnya seperti melayani di FGP. Saya bawa yang dari Surabaya, oleh-oleh saya bawa ke Semarang. Nanti pulang dari Semarang, saya bawa untuk orang-orang Surabaya yang saya kenal. Itu bisnis saya cuma bawa tukar-tukaran oleh-oleh untuk setiap customer. Saya tidak kasih apa-apa kecuali kasih sesuatu perhatian buat mereka. Saya kadang-kadang ada orang telepon, saya cuma kasih, saya lagi di Semarang. Orangnya padahal nggak ngerti saya lagi di Semarang. Tapi saya karena ke Semarang, customer ini lagi telepon, saya bilang, besok tak kirimi. Saya sudah belikan kamu yang namanya lumpia terbaik. Tak kirimi satu kantor, tak kirimi sudah. Saya tak ngerti, mungkin belum dapat berkatnya. Tapi saya percaya itulah saya belajar dari wadah ini yang namanya kemurahan hati. Dengan setiap karyawan saya lakukan. Saya kepinginnya ngomong dengan istri, hari ini untuk kita berdua cukup, bahkan lebih dari cukup. Hari ini setiap karyawan harus merasakan yang kami rasakan. Saya ngomong dengan karyawan saya bahwa anak-anak kamu harus seperti anak-anak yang saya. Mungkin beda di levelnya, tapi semua kalau kamu kesulitan untuk menyekolahkan anak, menguliahkan anak, kami siap bantu. Kalau mau karyawan kami mau umroh, kami bilang begini, tak berangkatkan, kamu tak sumbang, suami istri kamu tak berangkatkan. Buat kami belajar. Kami tahu kami tidak baik amat, tapi melalui wadah ini kami tahu begini, Tuhan memberi kemurahan buat kami bukan hanya untuk kami berdua, bukan hanya untuk anak-anak kami, tapi pasti untuk orang-orang di sekitar kami. Yang paling susah adalah dengan karyawan-karyawan kita. Tapi saya percaya ketika itu saya lakukan, hari ini saya melihat sesuatu yang berbeda. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Biar istri saya bicara tentang pelayanan. Ya, saya ini mestinya di luar konteks ya, karena mestinya saya nggak ada di sini. Cuman belajar nanti penundukan diri. Ya. Karena suami saya minta, ayo nih, ikut kok. Ya, aslinya ini nggak ada di schedule. Ya, tadi saya cerita sama suami saya soalnya. Tadi loh, di LOF, Bulus itu cerita, kalau dia kadang dititipi sama anaknya cucu, itu kalau dia pelayanan, kalau ada benturan dengan pelayanan, dia akan berusaha gimana caranya supaya pelayanan dan cucunya ini bisa dihandle bersama-sama. Tapi kalau ada pesta, arisan, dia pasti akan meninggalkan itu untuk membantu cucunya. Ya. Saya langsung teringat sama suami saya, karena Martin juga
juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau dia misalkan siang kadang diajak teman, ayo ngopi, ayo makan siang bareng, dia pasti akan nolak. Karena kalau jam kerja dia nggak akan mau meninggalkan pekerjaan. Begitupun kalau kadang misalkan ada acara di luar kota, tapi bukan pelayanan, Martin akan menolak. Tapi begitu soal pelayanan, jauhnya kemanapun, dia akan meninggalkan pekerjaannya untuk melayani Tuhan. Sama seperti acara FGB ini ya. Ini kan hari biasa, hari kerja. Tapi karena dia merasa inilah wadah yang membentuk dia hingga bisa seperti hari ini. Inilah wadah yang sudah membawa berkat buat hidupnya. Jadi setiap ada acara FGB dimanapun, dia selalu mengikuti. Jadi buat saya pribadi sebagai istri, kalau suami yang seperti Martin ini pasti dambaan para istri. Yes. Karena apa? Selain dia melayani Tuhan, kalau orang sudah cinta Tuhan, dia pasti cinta istri dan keluarganya. Ya, ini kesaksian daripada kami bersyukur, sekali lagi kami bersyukur melalui wadah ini 20 tahun yang lalu, 21 tahun yang lalu, 2004, 19 tahun yang lalu Tuhan pakai wadah ini. Sampai hari ini kami berdua selalu bergandeng tangan. Kami melayani banyak keluarga ketika pada kondisi yang kritis. Kami selalu katakan bahwa terus jangan menyerah. Seperti kami tidak menyerah hari ini, kami melihat buah-buah bagaimana Tuhan melakukan begitu luar biasa dalam hidup kami. Sekali lagi terima kasih buat Tuhan untuk hadiah yang terindah yang Tuhan beri dalam hidup kami. Thank you, Tuhan Yesus terima kasih.